Halo Sobat Komsos dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Frater Meko. Kali ini kita akan mengenal alat-alat liturgi yang biasa kita gunakan saat perayaan Ekaristi. Dalam perayaan Ekaristi, kita biasa melihat ada begitu banyak alat-alat yang digunakan dalam merayakan Ekaristi. Apa saja itu? Kita mulai satu persatu. Pertama, alat-alat yang biasa kita gunakan pada hari Minggu atau pada perayaan Ekaristi biasa. Yang kedua, alat-alat yang kita gunakan pada perayaan-perayaan khusus seperti Hari Raya Natal, Paskah, atau pesta-pesta tertentu. Kita mulai dari yang pertama, yakni alat-alat yang biasa kita jumpai pada perayaan Ekaristi biasa pada hari Minggu. Hal yang pertama kita lihat tentu adalah lilin. Lilin atau tempat lilin biasa disebut dengan kandelar. Berikutnya, alat-alat yang kita gunakan saat Ekaristi atau alat-alat yang berada di meja kredens yang digunakan oleh imam saat merayakan Ekaristi, yaitu pertama adalah perlengkapan piala. Mengapa saya katakan perlengkapan? Karena piala ini tersusun dari beberapa bagian. Yang kedua adalah sibori. Yang ketiga, ampul. Yang keempat, lavabo. Yang pertama, piala, berasal dari bahasa Latin kalix yang berarti cawan. Bukan piala dunia, tapi piala yang digunakan untuk mengisi anggur yang kemudian akan diubah menjadi darah Kristus. Pertama, piala. Ingat, pertama, piala. Yang kedua adalah purificatorium. Purificatorium, kalau kita mau tahu artinya gampang. Pertama, kalau sobat-sobat tahu bahasa Inggris, purify berarti menyucikan, membersihkan. Nah, fungsi purificatorium adalah untuk membersihkan piala dan alat-alat lain sebelum dan sesudah digunakan dalam perayaan Ekaristi. Letak purificatorium adalah di atas piala. Letaknya seperti ini. Setelah purificatorium, di atasnya diletakkan patena. Apa? Patena. Patena juga berasal dari bahasa Latin yang berarti piring. Maka bentuknya seperti piring. Fungsi patena adalah untuk meletakkan hosti besar atau hosti yang digunakan oleh imam untuk dikonsekrasi yang kemudian menjadi tubuh Kristus. Letaknya adalah di atas purificatorium. Jadi ingat susunannya. Pertama, piala. Kedua, purificatorium. Dan ketiga, patena. Letaknya begini. Seperti kita ketahui tadi, patena berfungsi untuk meletakkan hosti besar. Maka setelah patena, pasti adalah hosti besar. Jadi mudah untuk mengingatnya para sobat. Letaknya adalah seperti ini. Agar makanan atau hidangan tidak terjatuh kotoran, kita butuh penutupnya. Nah, untuk piala, penutup untuk hosti dan piala ini disebut pala. Fungsinya seperti saya katakan, menutup agar hosti atau piala nanti tidak terjatuhi kotoran. Itu fungsi praktisnya. Letaknya seperti ini. Bagian terakhir dari perlengkapan piala adalah corporale. Corporale berasal dari bahasa Latin yang berarti adalah daging atau tubuh. Fungsinya jelas. Di atas kain ini, tubuh Kristus diletakkan atau dikonsekrasikan dari hosti menjadi tubuh Kristus. Corporale adalah kain putih berbentuk persegi. Berbentuk persegi. Seperti ini. Dia akan dilipat menjadi 9 bagian. Namun ketika dilipat pun bentuknya akan tetap persegi. Ini memudahkan kita untuk membedakannya dari purificatorium. Purificatorium berbentuk persegi panjang. Dilipat menjadi 3 bagian dan tetap menjadi persegi panjang. Letak purificatorium adalah di atas pala.
Letaknya seperti ini. Nah sobat, itulah susunan piala. Setelah piala dan perlengkapannya, yang digunakan dalam perayaan Ekaristi juga adalah sibori. Ini dia sibori. Sibori bentuknya seperti piala, tapi yang membedakannya adalah dia memiliki tutupan seperti ini. Fungsinya adalah untuk mengisi atau sebagai wadah hosti-hosti kecil yang telah dikonsekrasi yang akan dibagikan kepada umat. Sobat-sobat kan ingat, seperti saya katakan sebelumnya, fungsi piala adalah sebagai wadah untuk meletakkan anggur dan air yang akan dikonsekrasikan menjadi darah Kristus. Tentu kita membutuhkan wadah lain untuk meletakkan anggur dan air sebelum dikonsekrasikan. Alat itu disebut ampul. Ampul ada dua bagian, yakni tempat mengisi anggur dan tempat mengisi air. Dalam kasus tertentu, kita susah membedakan mana ampul yang digunakan untuk anggur dan mana ampul yang digunakan untuk air. Tandanya gampang. Biasanya dalam ampul ada tanda V dan tanda A. Tanda V berarti vinum, yang berarti anggur. Tanda A itu aqua, yang berarti air. Alat lain yang digunakan oleh imam dalam perayaan Ekaristi adalah lavabo atau wadah yang digunakan untuk mencuci tangan. Lavabo dilengkapi oleh handuk kecil seperti ini. Fungsinya setelah imam mencuci tangan, imam perlu mengeringkannya, yaitu menggunakan handuk ini. Satu hal yang perlu sobat ketahui, selain alat-alat Ekaristi atau alat-alat untuk merayakan Ekaristi, ada alat-alat lain, alat-alat sederhana yang juga membantu kita untuk semakin menghayati Ekaristi. Seperti lonceng. Ini lonceng, bunyinya kerincing-kerincing-kerincing. Gong dan salib. Tiga alat ini biasa digunakan oleh Miss Dinar untuk mendukung suasana perayaan Ekaristi. Misalnya ketika imam mengangkat hosti dan anggur pada saat konsekrasi, lonceng dibunyikan atau gong dibunyikan. Itu sebagai tanda bahwa suatu misteri agung sedang dirayakan. Dengan demikian, umat dan para sobat bisa semakin menghayati Ekaristi dengan sungguh. Nah, para sobat, tadi yang kita kenal adalah alat-alat yang biasa kita gunakan dalam perayaan Ekaristi mingguan. Sementara dalam perayaan-perayaan lain seperti hari raya, Paskah, dan lain sebagainya, ada alat-alat lain yang juga digunakan. Kita mulai dengan adorasi. Pada saat adorasi, sobat tentu tidak asing lagi dengan alat ini. Tahukah sobat apa nama alat ini? Namanya adalah monstrans. Monstrans berasal dari bahasa Latin monstrare, yang artinya mempertontonkan, mempertunjukkan. Dalam liturgi kita, monstrans ini adalah tempat untuk meletakkan sakramen Maha Kudus, sehingga orang-orang bisa melihatnya. Dengan melihatnya, mereka lalu berdoa dan memuji Allah. Karena arti adorasi artinya adalah memuji, memuliakan Allah. Nah, monstrans dilihat memang cuma satu, tapi terdiri dari bagian-bagiannya dan fungsi-fungsinya. Seperti sobat lihat, di sini ada ruangan yang bisa dibuka. Nah, seperti ini. Ruangan ini tempat untuk meletakkan sakramen Maha Kudus. Ruangan kecil ini disebut kustodia. Disebut apa? Kustodia. Jangan bacanya dipisah-pisah tapi disambung. Kustodia. Dalam kustodia ada satu alat kecil yang digunakan untuk menjepit hosti. Alat itu bernama lunula. Nah, lunula itu seperti ini. Hosti yang telah dikonsekrasi dan menjadi sakramen Maha Kudus dijepit di sini. Nah, seperti ini. Hostinya dimasukkan lalu ditutup kembali. Setelah ditutup, dimasukkan ke dalam kustodia. Ditutup.
dan sakramen ditahtakan. Saat adorasi, selain monstrans, kita juga menggunakan pendupaan. Pendupaan ini fungsinya adalah untuk menguduskan atau melambangkan sesuatu ini adalah suatu upacara yang kudus, yang sedang memberkati sesuatu yang kudus. Bukan cuma air yang menguduskan, tapi juga dupa. Sobat, coba sekali-sekali buka Perjanjian Lama. Di sana ada tentang pendupaan yang melambangkan suatu upacara pengudusan. Nah, dalam gereja Katolik kita menggunakan ini. Wiruk. Wiruk ini tempat untuk mendupai atau alat untuk mendupai. Wiruk sendiri terdiri dari dua bagian, yakni ini yang disebut turi bulung. Apa? Turi bulung. Dan ini disebut navikula. Turi bulung digunakan untuk meletakkan arang, sedangkan navikula digunakan sebagai wadah kemenyan yang kemudian dipakai untuk pendupaan. Nah sobat, jangan keliru. Wiruk tidak hanya digunakan pada saat adorasi, tetapi juga pada perayaan-perayaan Ekaristi lainnya. Sekarang mungkin sobat jarang lihat pada hari Minggu, tapi zaman dahulu wiruk ini menjadi salah satu yang sering digunakan. Saat ini, wiruk hanya digunakan pada hari-hari raya atau pesta-pesta besar. Tadi kita sudah melihat alat yang digunakan pada saat adorasi. Sekarang sobat sudah melihat dua alat di depan saya, bukan? Nah, ini disebut sebagai aspergil atau hisop, dan ini disebut sebagai wadah pembaptisan. Kenapa ini disebut aspergil atau hisop? Nah, begini sobat ceritanya. Zaman dahulu kala belum ada alat seperti ini yang sudah modern bisa digunakan untuk memerciki kita semua. Yang dulu adalah tanaman. Tanaman itu adalah tanaman hisop. Jadi hisop itu adalah tanaman. Tanaman yang digunakan untuk mereceki air suci kepada orang-orang. Itu zaman dulu. Zaman sekarang sudah lebih modern, kita menggunakan hisop yang ini. Hisop yang sudah lebih efektif, lebih modern dan lebih baik. Lalu kenapa disebut aspergil padahal alatnya sama? Pada malam Paskah, para sobat tentu tidak asing lagi dengan lagu ini. Aspergesme. Artinya, percikilah aku ya Tuhan. Maka alatnya disebut sebagai aspergil, artinya alat pemercik. Mudah bukan untuk mengingatnya? Dan yang terakhir adalah wadah pembaptisan. Dari namanya sendiri, sobat pasti langsung tahu. Pasti alat ini digunakan untuk pembaptisan. Singkatnya, kapan alat ini digunakan? Kedua alat ini digunakan. Aspergil atau hisop biasa digunakan dalam aneka pemberkatan, entah pemberkatan barang, pemberkatan rumah, atau pemberkatan orang. Bisa orang hidup, bisa juga orang meninggal. Maka setiap aneka pemberkatan yang membutuhkan air, alatnya pasti hisop atau aspergil. Sementara bejana pembaptis ini kapan digunakan? Ya tentu pada saat pembaptisan, yakni pada saat malam Paskah, pembaptisan dewasa, juga pada saat-saat tertentu ketika imam membaptis bayi. Dalam perayaan Ekaristi, tentu hosti yang dibagikan kepada umat kadang-kadang tidak habis. Di mana sih hosti itu harus diletakkan? Nah, dalam gereja kita selalu melihat ada sebuah tempat yang digunakan untuk meletakkan sakramen Maha Kudus. Tempat itu disebut sebagai tabernakel. Letaknya di belakang altar atau bagian depan dari gereja. Ini menjadi alasan mengapa orang datang ke gereja dalam keadaan hening, hormat dan khidmat, karena di sana ada berdiam sakramen Maha Kudus. Oke sobat Komsos, itulah alat-alat liturgi yang biasa kita lihat entah pada hari Minggu atau pada hari-hari tertentu atau perayaan-perayaan tertentu. Masih banyak alat-alat yang digunakan dalam gereja Katolik. Tapi hari ini kita belajar cukup sampai di sini. Yang berikutnya baru kita bisa belajar hal-hal lain. Karena kita perlu tahu apa yang biasa dulu, yang luar biasa kemudian. Oke sobat Komsos, saya kira cukup sekian.
Kita akan bertemu di lain waktu dalam pelajaran yang baru.